Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'maihi wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatihi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat wa bi rahmati. Yang saya hormati Bapak Imam, Ketua dan seluruh pengurus Badan Kemakmuran Masjid. Yang saya muliakan guru-guru kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat, jamaah sholat isya, tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin dan perkenannya pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita telah dapat meringankan langkah menuju ke rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menunaikan perintahnya, melaksanakan salat isya secara berjamaah. Insya Allah kita teruskan dan kita lanjutkan dengan salat tarawih serta witir. Sabi-sabi senantiasa selalu kita berdoa kepada Allah agar seluruh rangkaian amal ibadah yang kita lakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita menyampaikan doa, salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin yang sholat isya, tarawih beserta witir yang dimuliakan Allah. Ketika Imam Al-Ghazali menjelaskan bab akhlak di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau mengutip pendapat seorang ulama sufi yang bernama Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi adalah ulama sufi yang sangat masyhur. Lahir dan hidup beliau di abad ketiga Hijriah. Apa yang diucapkan oleh Imam Al-Junaid ini yang sempat dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali, arba'un tarfa'ul 'abda ila a'la darajat wa in qalla 'amaluhu wa 'ilmuhu, al-hilmu was-saqa wat-tawaddu wa husnul khuluq wa huwa kamalul iman. Ada 4 sifat yang seandainya dimiliki oleh seorang hamba, meskipun dia itu kurang dengan amal dan ilmu, maka dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Apa sifat itu? Yang pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Junaid adalah al-hilm. Al-hilmu bimakna sabar. Sabar mampu menahan diri. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan sabar yang pertama, sabar dalam taat kepada Allah. Di luar sana banyak anak-anak muda kita
yang terjerumus dalam praktek maksiat. Namun di masjid banyak anak-anak kita pula yang beribadah. Mereka itu adalah orang-orang yang sabar dalam taat. Padahal anak-anak di luar sana, di sana itu sempat menggoda untuk mempengaruhi mereka agar mereka ini juga terjerumus dalam perbuatan maksiat. Tapi mereka itu sabar dalam taat, tidak terpengaruh dengan godaan untuk melakukan perbuatan maksiat. Sabar dalam taat. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan lagi, sabar dalam mencegah maksiat. Lagi-lagi di luar sana banyak anak-anak kita yang terlibat dengan judi online. Mereka juga sudah terjerumus dalam perbuatan maksiat yang pada zaman Nabi Lut dulu dengan siksaan yang diberikannya belum kok bumo adalah sebagai siksa kepada orang-orang yang melakukan LGBT. Dan diajar bukan tidak mustahil murka Allah itu akan terjadi kalau kita tidak bersama-sama mencegah mereka. Hanya memadai seruan pemerintah saja tanpa ada kerjasama semua pihak, termasuk masyarakat kita. Seakan-akan hari ini masyarakat kita abai, tidak peduli, masa bodoh. Terkejut musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memandang, Allah itu tidak memandang nyawa ulama, nyawa orang-orang yang berbuat maksiat. Ini mereka yang tidak syukur atas nikmat. Dikebesari oleh Allah tiga cuma dalam musibah dalam murka Allah itu. Maka usaha kita sekarang adalah melawan segala macam bentuk maksiat dengan kapasitas kita masing-masing. Anak kuasa katanya hadirin yang mulia dengan lidah kita. Anak kuasa dengan kekuasaan karena katanya hana jabatan tapi hana mampu dengan lidah karena katanya hana cakap dengan hati kita. Bagaimana caranya kita membenci perbuatan maksiat itu? Paling kurang anak kuasa tak cegah karena katanya hana jabatan, hana mampu dengan lisan karena katanya hana cakap. Maka cukup dengan membenci kemaksiatan itu sehingga kita tidak melakukan maksiat tersebut. Usaha yang pertama adalah kita cegah dia itu dengan kekuasaan. Dagalan jalan katanya. Nah tempat maksiat katanya tiap hari lewat dari depan tempat maksiat itu, tapi seakan-akan kita tidak peduli. Mana ada yang berbuat depan maksiat itu besar. Hanya lupa tempat umum, dia baru pegang seakan-akan kita fitnah, tapi besar tempat hati. Kita membiarkan. Budiwo tempatnya bantu batuk atau budi belum pada, tapi besar. Nino pegang mungkin anak etis. Kalau kita membiarkan itu, maka tidak mustahil Allah akan murka. Maka alhamdulillah pada mandang masjid kita yoja takalan mandana muda di dalam masjid. Mereka taat kepada Allah menegakkan sholat berjamaah 5 waktu di belakang imam. Mereka tidak terpengaruh dengan godaan-godaan teman-teman mereka di luar sana yang ingin menjerumuskan mereka pulang ke dalam kemaksiatan. Maka mereka sabar. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, sabar ketika menghadapi ujian yang datang dari Allah. Dalam pikiran kita juga hadirin yang mulia, ujian itu berupa keburukan saja. Ketika Allah menimpa kepada kita akan kemalangan, itu ujian. Diberikan kemiskinan, itu ujian.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, memberikan harta yang banyak kepada kita, itu pula ujian yang datang dari Allah. Orang kaya yang berharta, itu juga ujian dari Allah. Bagaimana bentuk ujian dan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian harta benda yang banyak itu kepada orang-orang kaya? Bagaimana kemudian mereka itu bisa memanage harta itu dengan baik? Hai tuku orang kaya dibekali Allah, lam harta rohnya, lam harta katanya, nah kewajiban zakat. Naha orang lain, naha orang fakir, orang miskin, orang yang lemah dari segi ekonomi. Naha daya, naha masihula, naha masjid di dalamnya. Itu ujian daripada Allah. Bagaimana kita mampu memanage harta yang menjadi titipan daripada Allah itu secara baik dan benar. Hadirin jamaah salat Isya Tarawih berserta witir yang dimuliakan Allah. Secara singkat, Imam Al-Junaid mengatakan karakter yang kedua, yaitu as-safa dan mau. Imam Syafi'i mengatakan ada 4 keadaan yang membuat hamba Allah itu sulit melaksanakannya. Salah satunya adalah dermawan di saat apa. Dipegang oleh Imam Syafi'i, kalau di saat kaya dia dermawan itu biasa, tapi di saat papa dia dermawan itu adalah luar biasa. Hai dengan apa yang sedekah masjid biasa, malah dengan jumlah yang banyak. Bagaimana orang-orang yang tak punya, kalau dia bersedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Begitu kata Imam Syafi'i. Apalagi puasa Ramadan itu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, tujuannya adalah untuk mengasihi jiwa kita, agar kita menjadi orang dermawan, punya empati, punya simpati kepada saudara-saudara kita yang lain. Jadi orang dermawan. Kita mencontohi Nabi dalam kondisi apapun. Nabi sendiri yang dermawan, apalagi di bulan suci Ramadan, bertambah-tambah kedermawanannya. Begitu pula dengan sahabat yang 4 termasuk Abu Bakar Siddiq di dalamnya. Nah, sahabat cerita hadirin yang mulia, dan ceritanya begitu sahih, periwayatannya disebutkan oleh ulama-ulama. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW siap dengan bajunya, dengan pakaiannya, mau ke masjid. Di depan pintu rumah beliau berdiri dengan tegak seorang Arab Badui, menyebasa katanya musyrik kepada Nabi. Wahai Muhammad, berikan baju engkau itu kepadaku. Ditarik oleh Arab Badui itu sampai-sampai Rasulullah Muhammad terjungkal, hampir terjungkal karena kubah gegalan di Umar bin Khattab. Ketika ingin diberikan akan tindakan oleh Umar bin Khattab, dilarang oleh Nabi dengan mengharap ridha, buka bajunya, kemudian rujuk ke Arab Badui tadi. Besok harinya Umar bin Khattab bersama dengan Rasulullah berdampung Lampasai, tujuan ingin membeli pakaian. Sebelum berdampung Lampasai, merumpok bersidro anak muda, seorang pemuda yang sedang menangis. Rasulullah iba mendatangi pemuda itu yang belum berdampung ke Lampasai, lakukan. Wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Anak muda itu mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini adalah hamba saya, lun budak belian, lun namin. Dijumpeng di majikan lun 2 dirham. Di tengah perjalanan 1 dirham telah hilang, ya Rasulullah. Pasti majikan saya akan memarahi saya. Kemudian Rasulullah mengambil 1 dirham milik Rasulullah, disempurnakan kembali punya anak muda itu hingga menjadi 2 dirham kembali. Kemudian Rasulullah berdampung dalam tangan, di dalam pasai belum pakaian. Lihat belum pakaian, mandang dalam pasai ada seorang pengemis. Meminta-minta, dia mengatakan, siapa yang memberikan pakaian kepadaku pada hari ini, Allah akan memberikan pakaian kepadanya di hari akhir.
Legedepan yang hadirin yang mulia, geliang doa, baca doa, gelaki doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur. Ya Allah, belum ada 2 dirham seberkah 2 dirham pada hari ini. Yang susah diberikan kebahagiaan, yang tak berpakaian diberikan pakaian, budak belian dimerdekakan oleh sang majikan. Alhamdulillah. Yang Nabi hadirin yang mulia. Dalam kondisi apa? Tidak ada dalam catatan sejarah orang yang dermawan itu kemudian jatuh bangkrut. Karena dalam sejarah orang yang dermawan bertambah-tambah keberkahan harta. Semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak kemudahan yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang paling utama adalah keberkahan rezeki tersebut. Kemudian yang kedua yang mulia, wa tawadhu, rendah diri pada semua. Kenapa iblis itu terusir dari surga? Karena kesombongan. Hingga kemudian Nabi bersabda, tanda orang sombong ada 2. Yang pertama dia merendahkan orang lain, meremehkan yang lain. Kemudian yang kedua dia menolak kebenaran. Iblis itu menolak kebenaran. Kebenaran perintah Allah. Wahai iblis, sujud kamu di hadapan Adam. Dijawab oleh iblis, wahai Allah, untuk apa saya bersujud di hadapan Adam? Dia itu engkau ciptakan aku itu lebih dulu daripada dia. Dia menolak kebenaran perintah Allah. Kemudian muatan ciptaan saya pun berbeda dengan dia. Saya kau ciptakan dari api, sementara Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih mulia daripada dia. Dia meremehkan Adam. Yang tadi dia menolak perintah Allah, menolak kebenaran. Dia sombong, takabur. Maka sifat orang yang sombong itu adalah meremehkan yang lain, kemudian menolak kebenaran. Kenapa orang sombong? Karena harta. Ziyadatul mal. Kenapa dia sombong? Ziyadatul ta'ah. Nah, orang taat sombong, meremehkan yang lain. Kenapa orang sombong? Gegadi ilmu ulama, ziyadatul ain, menambah ilmu yang kan dia mencari ilmu itu hanya untuk meremehkan yang lain. Memandu yang lain salah, seakan-akan dia sendiri yang benar. Salah kok, bid'ah kok, seolah-olah dia yang benar, yang lain itu salah dan keliru. Itu adalah sombong dengan ilmu. Maka pekan ilmu yang ulama katanya Yohana berkahli karena kesombongannya. Tidak ada utama kebaikan bagi umat. Seakan-akan mereka tidak pernah mendengar kajian ulama, nasihat-nasihat ulama. Di situ nampak keberkahan ilmu ulama itu tidak ada. Tidak bisa mendatangkan manfaat kepada jamaah, kepada umat Islam. Menggobok-gobok ibabah ulama berubah berceramah, berfil kajian, semoga semakin menjadi karakter umat Islam hari ini, tak terkecuali mengaji. Salah satu kegagalan karena ilmu tidak ada berkahnya, akibat pemilik ilmu itu sombong. Yang terjadi kegagalan ceramah dan kajian-kajian dimanapun di media sosial kita dapat. Seorang ustaz, seorang ulama berani meremehkan, sombong dengan itu. Kemudian yang kedua secara singkat hadirin yang mulia, begitu bayang minum pada rakaat maka tilam banyak baju begal. Yang kedua hadirin yang mulia, husnul akhlak yang baik. Dalam studi akhlak ada satu kajian namanya ihsan. Yang ilmu tasawuf, ilmu akhlak. Dalam kajian akhlak, dalam studi akhlak itu ada kajian namanya ihsan. Bahasa Baworo dekat seorang pemuda yang belakangan diketahui namanya malaikat Jibril. Kejabat Nabi, para sahabat yang ada di hadapan Nabi tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Baru kemudian leluwo malaikat Jibril baru bertanya kepada para sahabat. Wahai sahabat Lut, apakah kalian semua itu mengenal siapa yang datang tadi? Semua sahabat menjawab, kami tahu
Beribadah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tak sanggup melihat Allah, yakin dan percaya bahwa Allah itu melihat. Yang berakhlak dengan Allah, kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tak melihat Allah. Maka Ramadan datang untuk mendidik keimanan kita. Iman itu adalah yang meyakini Allah tanpa keraguan sedikit. Maka kita juga walaupun gerak dan anak aja beriman. Kayak JB mana? Dan lebih dari likut, tak pokok dengan tak pokok namun tetap puasa. Pada kali dah JB mana? Namun tidak pernah kita lakukan itu di saat kita berpuasa. Kenapa? Karena kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dididik oleh Ramadan. Maka kenapa perintah Ramadan itu ditujukan kepada orang yang beriman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan kepada orang yang beriman itu puasa. Diwajibkan kepada orang yang beriman. Karena dalam satu teori ilmu menjadi yang mulia, sesuatu yang tidak mampu kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang tidak mampu kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Kenapa kita makhluk tak dapat melihat? Karena dua keadaan saja, terlalu gelap dan terlalu terang. Tak kelelahan menjadi yang mulia, kelelawar. Dia mencari makan di waktu malam. Kenapa? Dia tak mampu menatap matahari. Itu baru makhluk yang bernama matahari. Bagaimana Khalik, sang pencipta makhluk yang bernama matahari itu? Nabi Musa alaihissalam bermunajat di Bukit Tur Sina. Ya Allah, tunjukkan wajahmu di hadapanku. Wahai Musa, kau tidak mampu melihat. Lihatlah gunung di sana. Seandainya gunung itu masih seperti sedia kala, kamu ini akan mampu melihat. Tiba-tiba gunung itu meledak. Musa alaihissalam jatuh pingsan. Sadar dari pingsannya, baru kemudian Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Subhana tubtu ilaik wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku bertobat dan akulah orang yang pertama beriman kepadamu. Sesuatu yang tidak dapat kita lihat belum tentu sesuatu itu tidak ada. Maka anak dengar dia, Andri belum berapa golok mereka. Tubuh apa betul? Zidlik al-Yaman, dijawab Ali. Hal ra'aita rabbak. Apakah engkau pernah melihat Tuhan engkau wahai Ali? Kaifa a'budu ma la arah? Bagaimana aku beribadah kalau aku tak melihatnya? Qila, katanya nom lezina. Kaifa arah? Ibadah ala Allah. La tarahu bi syahadatil a'yan, bi syahadatil a'yan, walakin tarahu qulub bi haqaiqil iman. Kamu tidak mampu melihat Allah itu dengan mata, tapi kamu akan dapat melihat Allah itu dengan hati yang merupakan hakikat daripada iman. Kenapa? Kata Ali, mata itu selalu menipu. Contohnya, jalan yang lurus, seakan-akan di sana ada setumpuk air. Ketika kita datang dekat dengan setumpuk air itu tiba-tiba hilang. Kalau orang mengatakan itu metafora. Fata Morgana. Apa namanya? Fata Morgana. Begitu juga dengan tongkat yang bengkok kelihatan lurus di dalam sungai, di dalam kolam. Mata ini menipu, tapi hati yang merupakan hakikat daripada iman itu tak pernah menipu. Maka orang Islam yang beriman yakin dengan Allah, walaupun kita tidak melihat dan mampu menatap. Maka Ramadan hadirin yang mulia, dia datang untuk mengasah dan mengasuh jiwa kita agar kita memiliki keimanan, yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Junaid, 4 sifat ini kita miliki, kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah walaupun kita kurang dengan ilmu dan amal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bermanfaat. Hadanallahu yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.